Stasiun Maritim Tenau Kupang menyebut tinggi gelombang di Selat Sumba bagian barat setinggi 2 meter. Prakirawan Nur Ida Hasana mengatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur laut timur dengan kecepatan angin berkisar 420 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 425 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau Samudera Hindia Barat Lampung hingga selatan Banten. Tinggi gelombang 1-2 meter berpeluang terjadi di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Samudera Hindia Selatan Sumba, Sabu, kata Nur Ida Hasana. Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kemudian kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujarnya. Pada Senin ini juga, ASDP Cabang Kupang menyediakan 6 pelayaran yang melayani berbagai lintasan di NTT. Pelayaran itu melayani rute dari Kupang maupun lintasan perintis. Adapun 6 kapal diantaranya KM Pelakaan, Ranaka, Ile Labalekan, Ineri 2, Ile AP dan KMP Ile Mandiri. Stasiun Maritim Tenau Kupang menyebut tinggi gelombang di Selat Sumba bagian barat setinggi 2 meter. Prakirawan Nur Ida Hasana mengatakan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur laut timur dengan kecepatan angin berkisar 420 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 425 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau Samudera Hindia Barat Lampung hingga selatan Banten. Tinggi gelombang 1-2 meter berpeluang terjadi di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Samudera Hindia Selatan Sumba, Sabu, kata Nur Ida Hasana. Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Lalu kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kemudian kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ujarnya. Pada Senin ini juga, ASDP Cabang Kupang menyediakan 6 pelayaran yang melayani berbagai lintasan di NTT. Pelayaran itu melayani rute dari Kupang maupun lintasan perintis. Adapun 6 kapal diantaranya KM Pelakaan, Ranaka, Ile Labalekan, Ineri 2, Ile AP dan KMP Ile Mandiri.